Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat walafiat, sukses selalu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Raditya Teguh Handalani, Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran Agenda 3, Manajemen Strategis pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Pelatihan kepemimpinan nasional tentunya memiliki filosofi dasar, yaitu semboyan mulat sariro angrosowani, mawas diri dan senantiasa melakukan koreksi atas segenap kesalahan sehingga menjadi figur pemimpin seorang pembelajar. Rumangsa melu andarbeni, yaitu merasa ikut memiliki, bahwa seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab, integritas, dan akuntabilitas terhadap sumber daya, organisasi, wajib melu hangrepi, yaitu wajib untuk menjaga dan mempertahankan. Pin dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab untuk senantiasa belajar, meningkatkan kompetensi diri dan kinerja untuk mencapai kinerja yang lebih baik, dan menjaga, mempertahankan, bahkan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW sebagaimana dikutip oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa kalian semuanya adalah seorang pemimpin atau pemelihara dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Hal ini bermakna bahwa kita selaku manusia adalah khalifah atau pemimpin di muka bumi dan pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas segala keputusan yang kita ambil dalam hidup. Pelatihan kepemimpinan juga memiliki filosofi dasar yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam berbagai survei di berbagai negara dan survei yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara, terdapat minimal 5 tantangan yang paling banyak dihadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adanya proses perubahan yang sangat cepat ditandai dengan kondisi VUCA, volatil, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Hal tersebut menimbulkan tantang adanya perubahan dalam teknologi digital yang sangat pesat, yang menuntut adanya inovasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, adanya tuntutan peningkatan kompetensi dan pelaksanaan cara kerja yang lebih efisien, serta tuntutan adanya kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam bentuk kerjasama dan kolaborasi. Tantangan tersebut harus dijawab dengan adanya pembangunan kompetensi seorang pemimpin, diantaranya berpikir sistemik, memiliki etika dan integritas yang tinggi, mindset untuk berkembang dan mempelajari diri, berpikir inovatif, menguasai komunikasi secara efektif, membangun kerjasama dan kolaborasi, mengelola perubahan dengan adaptasi dan adanya agility yang tinggi, memiliki kemampuan critical thinking untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan, serta penguasaan terhadap teknologi digital. Tuntutan kompetensi tersebut diakomodir oleh lembaga administrasi negara dalam kebijakan pelatihan kepemimpinan yang ditandai dengan perubahan kebijakan dalam pedoman penyelenggaraan dan perubahan kurikulum, di mana dalam perubahan penyelenggaraan pelatihan lebih banyak berorientasi pada perubahan metode pembelajaran ke arah blended learning. Perubahan juga ditandai dengan adanya perubahan pada mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan, serta evaluasi pengukuran pencapaian kompetensi peserta. Secara umum, kurikulum dalam pelatihan kepemimpinan nasional ditandai dengan 3 kelompok mata pelatihan berupa kelompok mata pelatihan inti yang dilaksanakan dengan proses pembelajaran secara mandiri, e-learning, experiential learning, dan klasikal. Sedangkan untuk kelompok mata pelatihan dasar dan kelompok mata pilihan lebih dilaksanakan dengan metode pembelajaran mandiri atau self-learning, di mana akan kita lebih jauh mengupas masalah agenda ketiga, manajemen strategis, yang terdiri atas 4 mata pelatihan. Yang pertama, manajemen strategis sektor publik. Kedua, isu strategis.
Yang ketiga, marketing sektor publik. Dan keempat, mata pelatihan public-private partnership. Dan alokasi waktu untuk proses pembelajaran tadi, sebagaimana dilakukan proses perubahan dalam kurikulum, dapat kita cermati bahwa terdapat perubahan yang signifikan, di mana porsi pembelajaran untuk pembelajaran mandiri dan asinkronus memiliki porsi yang lebih panjang dari sisi alokasi waktu dibanding porsi pembelajaran secara sinkronus dan klasikal. Pembelajaran saat ini akan sangat dituntut adanya proses pembelajaran yang mengedepankan adanya student-centered approach atau peserta pelatihan sebagai fokus dan pusat dari pembelajaran. Hal tersebut ditandai dengan minimal 5 paradigma dan pendekatan. Yang pertama, secara objektif, pencapaian sasaran pembelajaran tidak hanya pada upaya pemberian pengetahuan dan pemahaman atau C1 dan C2 menurut taksonomi Bloom. Namun, lebih diarahkan pada proses pembelajaran mulai dari penerapan, analisis, evaluasi, hingga penciptaan. Yang kedua, tentu saja, sebagai seorang pimpinan, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 pasti memiliki pengalaman, sehingga dimungkinkan adanya proses pembelajaran melalui experiential learning, melalui pengalaman dengan metode refleksi, praktek, pembelajaran bermakna. Yang ketiga, dimungkinkan adanya metode pembelajaran dengan mixed method, adanya kombinasi antara proses pembelajaran deduktif dan induktif, sehingga peserta dituntut untuk mencari dan elaborasi dalam proses pembelajaran yang dimungkinkan juga dengan studi kasus, studi kelompok, dengan melakukan ekstraksi, analisis, dan eksploratory. Yang keempat, ketika melakukan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sangat mungkin terjadi transfer knowledge berupa adanya pendekatan leader create leader, di mana secara umum bahwa seorang pemimpin memiliki tacit knowledge dan leadership secara berjenjang yang akan dikeluarkan untuk membentuk pemimpin pembelajaran melalui proses coaching dan mentoring. Salah satu ditandai dengan taking ownership oleh atasan dari peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dan yang terakhir, sangat dimungkinkan dengan perubahan teknologi, maka seorang peserta pelatihan kepemimpinan nasional akan membentuk seorang peserta pribadi yang pembelajar atau create learner, di mana peserta diharapkan dengan metode pembelajaran tadi dapat memanfaatkan berbagai media dan sumber informasi, teknologi, metode, dan analisis dengan menggunakan berbagai media, informasi, dan berbagai platform. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat overview pembelajaran agenda PKN tingkat 2, agenda ketiga, manajemen strategis. Adapun mata pelatihan tersebut adalah bagian kesatuan dari keseluruhan pembelajaran mulai dari agenda 1, mengelola diri atau self-mastery, yang diharapkan pada pembelajaran ini seorang pemimpin mampu menunjukkan kemampuan penguasaan diri untuk mengembangkan kepemimpinan yang punya integritas, akuntabilitas, untuk menjamin pemerintahan yang bersih, ditandai pula dengan energi yang baik. Pada agenda kedua, seorang pemimpin diharapkan mampu mewujudkan pemimpin yang strategis melalui penerapan komunikasi, kolaborasi, pengorganisasian adaptif, kepemimpinan yang wirausaha, serta membangun organisasi pembelajar. Pada agenda ketiga yang kita bahas hari ini, diharapkan seorang pemimpin mampu menerapkan pola manajemen strategis melalui analisis, diagnosis terhadap organisasi, perumusan serta implementasi kebijakan dan strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan marketing atau pemasaran sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi suatu kebijakan. Agenda penutup ditandai dengan aktualisasi manajemen strategis pada agenda keempat yang dimulai dengan proses visitasi nasional, proyek perubahan, dan policy brief. Diharapkan kesatuan langkah tersebut dapat membentuk sosok pemimpin yang mampu memiliki integritas yang tinggi, akuntabel, adaptif, dan memiliki agility yang tinggi, tangguh dan handal, serta memiliki daya tahan atau resilient yang tinggi, efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Hal tersebut secara keseluruhan akan menimbulkan adanya kepercayaan publik atau public trust
yang ditandai dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan agenda ketiga, learning journey yang ditandai dengan 4 mata pelatihan merupakan suatu rancangan pelatihan yang walaupun secara terpisah tapi menjadi satu kesatuan untuk mencapai kurikulum dalam agenda manajemen strategis. Tentu saja dalam setiap mata pelatihan ada tujuan, deskripsi mata pelatihan, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok dan submateri pokok, serta keterkaitan dan relevansi antar agenda maupun di dalam satu agenda. Dalam pelaksanaan mata pelatihan manajemen strategi sektor publik, ditandai dengan adanya pola perencanaan dan pola budgeting, baik tingkat nasional pun daerah, di mana dalam tingkat nasional ditandai dengan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Renstra, Kementerian dan Lembaga, dan di sisi lain di daerah juga ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renstra SKPD, di mana diterjemahkan dalam setiap kebijakan, strategi, program, dan kegiatan. Dalam kenyataannya, penetapan program kegiatan tersebut berhadapan dengan adanya keterbatasan anggaran, sehingga dibutuhkan adanya sinkronisasi antara proses perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut dipelajari dalam manajemen strategis yang mengelola sumber daya organisasi sehingga menghasilkan kebijakan nasional dan public choice dalam pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, kondisi dinamis yang hidup dengan masyarakat dan upaya untuk mencapai kondisi ideal berhadapan dengan kondisi real yang hidup dengan masyarakat. Dengan penerapan manajemen strategis akan ditemukan adanya metode dan tools analisis untuk mencari gap dan masalah tadi serta akar penyebab masalah sehingga dapat dirumuskan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Alternatif tersebut akan tergambar dalam susunan perencanaan dan penganggaran mulai dari penetapan visi, misi, kebijakan, strategi, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan. Setiap implementasi kebijakan dalam sektor publik memerlukan adanya kemampuan untuk melakukan marketing sektor publik, membangun kerjasama dan kolaboratif, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari masyarakat. Hal tersebut sejalan pula dengan pembelajaran pada agenda 1, di mana seorang pemimpin dituntut pula dalam dirinya memiliki integritas, etika, dan akuntabilitas yang tinggi. Hal tersebut juga ditandai dengan dukungan adanya kemampuan seorang pemimpin untuk memiliki kewirausahaan atau entrepreneurship. Sehingga sosok pemimpin secara keseluruhan akan terbentuk sosok pemimpin yang memiliki integritas, akuntabilitas, adaptif, memiliki inovasi, kreativitas, agility yang tinggi, dan resilience. Pemimpin tersebut akan tentunya memiliki kepercayaan publik yang tinggi atau public trust sehingga menimbulkan dukungan. Tidak hanya itu, pada dasarnya menghadapi keterbatasan anggaran sangat dimungkinkan adanya pendekatan menjalin kerjasama kemitraan dengan sektor swasta yang akan dibahas pada materi public-private partnership. Solusi tersebut akan menjadi akselerasi atau percepatan dan peningkatan efektivitas pencapaian sasaran strategis sehingga mampu mencapai tujuan meningkatkan keamanan, kenyamanan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan proses pembelajaran dengan mengamankan peserta pelatihan sebagai fokus dan center dari pembelajaran. Selain pendalaman dan overview, peserta akan dilakukan proses studi kasus melalui pembagian kelompok dan pelaksanaan penugasan baik kelompok maupun individu. Dalam penugasan kelompok, setiap peserta secara tematis akan disusun untuk mencari isu-isu strategis, alternatif solusi, dan berbagai metode dan alat analisis sehingga dapat diketemukan akar penyebab masalah dan alternatif solusi serta bagaimana upaya mencapainya dipandang dari 4 aspek mata pelatihan pada agenda 3 manajemen strategis. Peserta akan dituntut untuk melakukan argumentasi, membangun kerjasama, membangun kolaborasi untuk mencapai tujuan. Berbeda dengan pola kelompok, bahwa dalam pembelajaran individu akan dilakukan penugasan untuk peserta mendekatkan setiap isu strategis dan alternatifnya dikaitkan dengan rancangan proyek perubahan dan policy brief.
yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di organisasi masing-masing. Diharapkan dengan kombinasi penugasan kelompok dan penugasan individu tadi, maka proses pembelajaran akan dapat berjalan secara lancar dan mencapai tujuannya. Dalam setiap akhir sesi pembelajaran sinkronus, kita akan mengukur bagaimana pemahaman peserta melalui evaluasi pembelajaran pada akhir. Pada sesi klasikal akan dibahas secara mendalam penugasan-penugasan. Semoga perjumpaan kita menjadi silaturahmi bermanfaat datang keberkahan dari Allah. Saya menutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.